mati, ya. Tetapi apakah proses hidupnya seperti itu? Itu kan yang menjadi pertanyaan. Nah, rupanya hal yang membuat dia sungguh-sungguh pada akhirnya menyadari bahwa ya dia bisa akhirnya dipakai Tuhan menjadi seorang raja yang juga sekaligus menjadi keturunan di mana lahirnya Sang Mesias, ya. Rupanya terjadi tidak dengan demikian, ya. Ada hal yang sungguh-sungguh membuat dia pada akhirnya tahu bahwa dia harus bersyukur karena kehadirannya, ya, kelahirannya karena kehendak Tuhan. Amin, ya. Itu yang harus dia sungguh-sungguh akhirnya memuliakan Tuhan, ya. Jadi kalau kita lihat, wah, enak ya jadi raja, ya, enak ya jadi orang dihormati, enak ya dari keturunannya lahir seorang raja, itulah Mesias, itulah Yesus Kristus Tuhan. Tetapi rupanya hal itu, ya, justru berlangsung bukan pada waktu dia jadi raja, tapi dia menyadari bahwa justru kehadirannya oleh karena kehendak Tuhan. Tadi kita sudah nyanyikan, dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana. Artinya bahwa sebelum dunia dijadikan ada rancangan Tuhan yang indah bagi kita semua. Amin, ya, Ben, ya. Nah, maka inilah yang menjadi satu ungkapan syukur. Inilah yang menjadi satu pujian daripada Daud. Kalau kita melihat, sebenarnya tidak ada dasar atau tidak ada alasan untuk dia mau memuji Tuhan, karena di situ kan topiknya dan konteksnya itu seolah-olah Allah meninggalkan dia. Oke, ayat 1. Allahku, Allahku, mengapa Kau meninggalkan aku? Ini yang diambil sebuah gambaran tentang Yesus, ya. Artinya sebelum itu dia sudah mengalami, tapi dalam keadaan seperti itu dia masih bersyukur. Dia masih melihat bahwa tidak ada yang salah dalam dirinya. Amin. Dia masih merasakan bahwa dia ada karena Tuhan. Makanya dia bersyukur, Engkau yang mengeluarkan aku dalam kandungan ibuku. Artinya bahwa inilah sebuah iman, sekaligus juga sebuah ucapan syukur yang dia sungguh menjadikan dasar dalam semua keadaan hidupnya. Dia melihat begini, kalau mau disimpulkan bahasa sederhananya, Ben, walau ada masalah, walau ada pergumulan, bahkan seolah-olah Tuhan meninggalkan, seolah-olah, tapi aku percaya aku ada karena Engkau yang melahirkan, Engkau yang mengadakan, ya. Amin, ya. Itu yang menjadi jaminan, ya. Itu yang menjadi jaminan. Karena memang Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang benar. Maka untuk kehadapan Tuhan, dia senantiasa menjadikan ini sebagai satu dasar kekuatan dia untuk terus percaya dan terus berharap, ya, bahwa aku ada karena Tuhan. Itu harus menjadi dasar. Dan memang tidak ada seorang pun yang lahir dalam dunia ini tanpa sekehendak Tuhan. Amin. Amin. Oleh karena itu mari kita melihat kepada Daud. Bahkan dikatakan ayat berikutnya, Engkau yang membuat aku aman, ya, pada dadanya. Ini berbicara tentang ada perlindungan Tuhan, ada penjagaan Tuhan, ada kasih sayang Tuhan dengan setiap keberadaan kita. Amin, ya, Ben. Nah, Ibu, semua yang
Tuhan Yesus kasihi. Nah, berkenaan dengan itu semua juga bahwa rupanya ya peran yang senantiasa juga penting di sini, itulah ada peran orang lain ya. Peran orang lain itulah ayat 11. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Jadi ketika dia lahir, rupanya tidak berhenti pada waktu ya dia mengerti bahwa Tuhan ada di dalam kehidupannya. Itu artinya bahwa kehidupan Ben ya, kehidupan kita semua itu pasti ada orang-orang yang sungguh-sungguh ya, terus membawa dan terus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan ya. Ada orang-orang di belakang kita, ada orang-orang yang di belakang kita yang terus setia, berseru dan berserah serta menyerahkan kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Itulah yang Tuhan sungguh-sungguh perhitungkan. Dan itu yang Daud akhirnya sadari. Dia menulis firman atau ayat ini ya, bukan pada waktu dia kecil, tapi justru setelah sudah jadi raja. Sehingga dia baru tahu bahwa ada akhirnya saya begini itu karena Engkaulah yang menghadirkan aku. Amin ya. Engkaulah yang melahirkan aku ya, melalui tentu ibunya kan. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan, ya tidak ada. Tapi yang kedua, oleh karena ada orang-orang yang begitu mengasihi aku, sehingga aku aman, aku terjaga, aku terpelihara. Tapi yang ketiga, ada orang juga yang terus berdoa untuk aku, yang terus menyerahkan hidupku kepadamu. Amin ya. Jadi ingat bahwa inilah yang menjadi dasar kita bisa bersyukur dalam hidup ini. Tapi yang kedua, menjadi dasar kekuatan kita bisa berjalan dalam semua sulitnya dunia ini, sulitnya perjalanan hidup ini. Yakinlah bahwa di ujung atau di balik semuanya, setiap waktu ketika kita menyadari akan hal ini, tetap pasti ada kebaikan Tuhan. Amin. Di dalam segala hal yang tidak baik, kita masih bisa menemukan ada kebaikan Tuhan. Amin. Karena apa? Karena inilah yang menjadi dasar. Ya. Seorang Agustinus yang terkenal, dia orangnya juga luar biasa. Ya. Tidak ya diharapkan dalam arti ini bisa menjadi seorang teolog yang luar biasa. Tapi ibunya terus mendoakan, ya, tidak menyerah, dan akhirnya ya dia dimenangkan dan menjadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Ya. Ada banyak tokoh-tokoh dalam hidup ini yang oleh karena ada orang-orang yang terus berdoa, yang terus berserah, menyerahkan hidup, kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Gak usah jauh-jauh, Om Febri saja ya. Ya, nggak ada rencana jadi hamba Tuhan. Ya, rencana aja nggak ada, apalagi mau benar-benar itu ya. Tapi karena doa seorang ya oma saya ya, itu yang luar biasa. Ya tiba-tiba tidak tahu, saya pun tidak sadari ada sebuah kerinduan untuk mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dan itu harus percaya bukan karena kekuatan saya, bukan karena pengetahuan Febri ya, tapi karena ada doa yang dinaikkan terus-menerus, tidak pernah putus-putus dan tak pernah menyerah. Dan Tuhan dengar, sehingga Tuhanlah yang akhirnya memanggil dan memberikan sebuah konfirmasi jelas untuk bisa melayani Tuhan. Amin. Amin. Jadi tidak ada yang sia-sia. Apalagi kita sudah hidup di zaman anugerah, zaman perjanjian baru di mana Yesus sudah menggenapi semuanya. Ya, ini zaman di mana orang menantikan Mesias. Ya, tapi kita sudah hidup di mana Yesus sudah datang. Yesus sudah menggenapi semua tuntutan, semua janji, bahkan nubuatan. Bahkan dia sudah mengalahkan itu semua. Nah, maka bagi kita bersama dia tidak ada yang Mustahil. Oke Ben ya. Jadi saya akan hidup kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Ben ya
ada oleh karena Tuhan. Amin. Amin. Sekali lagi, ada oleh karena Tuhan. Amin. Itu yang harus kita sungguh-sungguh syukuri. Ada oleh karena Tuhan. Amin. Yang kedua, bahwa kalau Ben sampai hari ini pelihara Tuhan, jaga Tuhan, ya, itu adalah sebuah bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Ben. Amin. Tuhan menghadirkan orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Ben. Ya, ada mama, ada papa, ada kakak, semuanya, ada kita semua, ya, keluarga. Makanya aman, ya, kita di dalam Tuhan. Tapi yang ketiga, rupanya ada orang-orang yang terus berdoa, yang terus memohon dan menyerahkan Ben kepada Tuhan. Kapan nanti kita lihat dan memetik buah dan hasil itu, pasti ada. Amin. Amin. Tapi hari ini kalau kita bisa ada, itu juga menjadi sebuah kebaikan. Amin. Amin. Kita lihat Tuhan pasti membuat sesuatu yang luar biasa di dalam dan melalui Ben. Yakin. Kalau lihat perjalanan Daud, dia tidak menyangka kalau dia mau diurapi, ya kan? Semua tidak punya perhatian untuk dia. Bahkan jangankan semua, ayahnya sendiri, ya nggak masuk dalam perhitungan ayahnya kalau dia jadi orang raja, kan? Amin. Kalau kakak-kakaknya mah itu pas itu perawakannya, ya, semua fisiknya semua menunjang, ya kan? Tapi Daud itu orang yang kecil, ya, kerjanya sebagai gembala domba lagi, kan? Nggak diperhitungkan orang, nggak dinilai orang. Jangankan orang lain, saudara-saudara pun nggak menganggapnya, ya. Tapi kata Tuhan apa? Panggil. Masih ada lagi anakmu, katanya. Ada, tapi dia di padang lagi di belakang domba. Udah panggil dia, tanpa ada lagi basa-basi. Tuhan bilang, aku rapi dia, ya. Karena apa? Karena manusia melihat parasnya, manusia melihat rupanya, manusia melihat yang kelihatan, itu pertanyaan. Itulah persoalannya, ya. Tapi Tuhan melihat apa? Hati. Tuhan melihat rencana atau rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Itu yang utama. Dan seharusnya kita pun harus melihat itu. Ada rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Amin. Ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Amin. Terus setelah dia diurapi, apa langsung jadi raja? Enggak juga, ya kan? Dia dihina, ya kan? Tapi ada waktu Tuhan promosi dia. Kapan waktu itu? Ketika berhadapan dengan Goliat. Nah, yang tadinya dipandang dunia, wah bisa ini kan perawakan kakak-kakaknya hebat. Bahkan Raja Saul gemetar mau lari kan, karena lihat musuhnya ini luar biasa, galak dan besar raksasa kan. Tapi apa? Tuhan pakai Daud. Disitulah Daud dipromosi, ya. Daud datang di medan perang dan dia katakan, aku akan berperang, ya, dengan nama Tuhan. Nggak ada alat perang, walaupun sudah dikasih pakai, nggak cocok, nggak pas. Hidup apa adanya, amin. Itu artinya, ya. Hidup dengan semua yang ada pada kita. Tuhan pakai kita luar biasa dengan segala yang ada pada kita, dan bisa mengalahkan musuh itu luar biasa, ya. Hanya cuma dengan baju kecil, dan akhirnya Goliat kalah. Nah, promosi di mana? Itu waktu mereka berarak-arakan masuk ke Yerusalem, kota di Sion itu kan. Tidak dikatakan putri-putri Sion apa? Saul mengalahkan beribu-ribu orang, tapi Daud berlaksa-laksa. Nah, maka timbullah iri hati daripada Saul. Rupanya tantangan sudah selesai. Walaupun sudah dipromosi, masih ada masalah lagi, ya. Dikejar-kejar Daud sampai beberapa tahun lamanya kan. Waduh, luar biasa tantangan. Tapi yakinlah, ketika kita tahu aku ada karena Tuhan, ketika tahu bahwa aku dilindungi Tuhan, ketika tahu bahwa aku ada, terus dinaikkan oleh orang-orang, didoakan oleh orang-orang, diserahkan kepada Tuhan.